akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran pendidikan anak usia dini. Jadi penilaian itu adalah proses menjelaskan berbagai informasi secara sistematis, berkala, dan terus-menerus, serta menyeluruh yang menyangkut proses dan hasil tumbuh kembang siswa melalui kegiatan pembelajaran, serta menafsirkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. Jadi penilaian PAUD itu tidak terfokus pada hasil yang ingin diperoleh anak, karena guru kurang memperhatikan gaya belajar anak atau kebutuhan anak di lingkungan anak tersebut. Tidak mudah untuk melakukan penilaian rencana pendidikan anak karena banyak faktor yang harus diperhatikan dan perlu ditanggapi secara serius dalam hal pengumpulan fakta dan memahami perkembangan perilaku anak melalui bermain, mengamati diri sendiri, observasi objektif yang tidak terganggu, dan objektivitas fakta dalam manajemen sehingga menjadi data yang menggambarkan siapa dan bagaimana sebenarnya anak tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dila Romayana yang sudah menjelaskan tentang penilaian pembelajaran anak usia dini. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham atas penjelasannya tadi, kalian bisa lihat ya di grup, dia sudah menge-share makalahnya di grup. Nah, sekarang kita sudah lihat tadi malam sudah ada 3 penanya dari pertanyaan teman-teman kita. Baik, untuk pertanyaan yang pertama langsung saja dijawab oleh teman kita Dila Romayana. Kepada Dila Romayana kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Fadilah. Yang pertanyaannya itu, penilaian pada anak usia dini itu kan berdasarkan perkembangan individual dan kemajuan belajarnya. Bagaimana cara memberikan penilaian kepada anak yang memiliki keterbatasan dalam belajarnya? Jadi cara penilaiannya itu yaitu dengan sistem penilaian yang fleksibel. Penilaian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Sebagaimana ada model penilaian yaitu dengan tes dan penilaian kualitatif dan kuantitatif dalam melakukan penilaian. Seorang pendidik juga harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya. Karena setiap anak itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dibandingkan dengan anak pada umumnya, sehingga kita perlu memerlukan keseriusan dari seorang guru dalam melakukan penilaian tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Dila Ramayana. Nah, apakah Saudara Intan Fadila sudah merasa puas dengan jawaban tadi? Sekali lagi, jawab oleh saudari kita lagi, Dila Ramayana. Pada Dila Ramayana, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lestari. Yang pertanyaannya itu, apakah penilaian untuk PAUD bisa dapat dibuat lebih sederhana, seperti dicantumkan pada silabus semester, bulanan, atau mingguan? Jadi jawabannya itu, penilaian itu tercantum pada silabus, tetapi hanya besarannya saja. Sedangkan penilaian hariannya itu dapat dimasukkan di setiap harian di SKH atau satuan kegiatan harian, yang kemudian dirangkum per minggu atau per bulan ataupun per semester, yang kemudian menjadi bahan acuan untuk pelapor bagi orang tua. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dila Ramayana. Baik, untuk Lestari, apakah sudah paham dengan jawaban Dila Ramayana tadi? Alhamdulillah sudah. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban Dila Ramayana? Baik, mungkin tidak ada ya. Lanjut untuk pertanyaan ketiga. Nah, kita akan jawab ya. Sekali lagi untuk Dila Ramayana, kita persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indri Cantika. Yang pertanyaannya itu,
bagaimana cara menilai perkembangan anak usia dini. Jadi cara menilai perkembangan anak usia dini yaitu dengan menggunakan instrumen penilaian seperti observasi percakapan, unjuk kerja, hasil karya, dan melakukan pencatatan terhadap sikap dan perilaku anak yang terjadi secara insidental pada format catatan anekdot. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dila Ramayana. Nah, apakah Indri Cantika sudah merasa puas dengan jawabannya tadi? Iya, sudah paham. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau menambah? Saya Fitria Nurzakia. Baik, kepada Fitria Nurzakia kami persilahkan. Baiklah, di sini saya sedikit menambahkan pertanyaan dari Indri Cantika tentang perkembangan penilaian anak usia dini. Di sini penilaian itu sendiri merupakan proses pengukuran hasil kegiatan belajar anak. Untuk pengukurannya dilakukan berdasarkan hasil pengamatan perilaku dan kerja yang dibuat anak. Sedangkan pengamatan yang dilakukan harus bersifat otentik, yaitu sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Penilaian hasil kegiatan belajar anak itu juga harus terukur, berkelanjutan, menyeluruh, mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Mungkin ini penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitria Nurzakia. Langsung saja, ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi yang ingin menambahkan pertanyaan dari Indri Cantika tadi? Meriah kali ya. Simpulannya itu perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut, memberi organisasi atau arah target, dan mencerminkan proses terbaik untuk dicapai tujuan ini. Nah, selain itu, rencana tersebut memungkinkan sekolah bisa menghasilkan uang dan menempati sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Anggota organisasi bisa dilanjutkan aktivitas konsisten dengan tujuan dan produser yang dipilih. Nah, serta memantau atau mengukur kemajuan menuju tujuan. Jika perkembangan tidak memuaskan atau tindakan korektif dapat dilakukan, intinya perencanaan adalah serangkaian proses untuk mempersiapkan kegiatan terkait dengan keputusan yang diharapkan atau yang terjadi dengan peristiwa, situasi, suasana, dan lain-lain. Dan pekerjaan yang harus dilakukan harus melalui peningkatan keberadaan revisi atau renovasi atau pergantian atau penciptaan. Nah, mungkin itu untuk kesimpulan kelompok 9. Baik, lanjutlah. Ini ada kesimpulan kelompok 10. Saya akan bacakan. Penilaian adalah proses menjelaskan berbagai informasi secara sistematis, berkala terus-menerus, dan menyeluruh, yang menyangkut proses dan hasil tumbuh kembang siswa melalui kegiatan pembelajaran, serta menafsirkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan untuk kedua kelompok ini, kelompok 9 dan kelompok 10. Baik, sekarang saya alihkan kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Satria Wiguna,
pada Bapak